Anak-anak dibantai di depan ibunya. Masyarakat dunia sama sekali tidak didengarkan oleh makhluk yang konon lebih hina dari binatang ini. Kelompok apapun namanya, selama di situ adalah para penguasa yang berbicara. Karena apa yang mereka kerjakan sampai hari ini, sudah 75 tahun tidak ada solusi kecuali Palestina, Gaza hanya jadi komoditas politik, hanya jadi dagangan politik bagi pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, hatta di sebagian negara pemimpinnya Muslim. Tahu nggak apa yang sedang kita lakukan sekarang? Menonton sambil berderai air mata. Setelah frustrasi tidak berhasil menemukan dan memberantas kelompok perlawanan di Gaza, terutama Hamas yang paling mereka benci, mereka kemudian menculik rakyat sipil. Ditelanjangi, difoto, dianiaya, katanya inilah Hamas. Anak-anak dibantai di depan ibunya, di depan orang tuanya. Eskalasi naik sampai 40%. Masyarakat dunia sama sekali tidak didengarkan oleh makhluk yang konon lebih hina dari binatang ini. Kenapa? Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Karena ada gen yang Allah informasikan kepada kita semua bahwa gen orang ini adalah gen sombong sesombong-sombongnya. Dan tidak ada garis keturunan sampai kepada Nabi Musa dan Isa. Secara ideologis tentunya. Apa yang terjadi pada hari ini? Mereka membuat banjir. Khususnya di perbatasan antara Gaza Utara dengan Gaza Tengah. Di situ ada namanya Wadi Gaza. Ada danau atau selokan atau kali Gaza. Kadang dikeringkan dan kadang dibanjirkan. Karena mereka yang memegang hulunya. Kita lihat bagaimana orang-orang menggendong bayinya yang sudah dikafani sambil berjalan di atas banjir. Tidak ada manusia yang sejahat mereka ini. Dan takdirnya, Amerika yang konon pernah bikin proposal Trump Peace Plan, omong kosong besar. Jangan pernah percaya lagi pada PBB. Jangan pernah berharap lagi pada PBB. Bahkan saya meragukan kelompok apapun namanya, selama di situ adalah para penguasa yang berbicara. Karena apa yang mereka kerjakan sampai hari ini, sudah 75 tahun tidak ada solusi kecuali Palestina, Gaza hanya jadi komoditas politik. Hanya jadi dagangan politik bagi pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, hatta di sebagian negara pemimpinnya Muslim. Jadi siapa yang harus bergerak? Anda tahu kondisinya hari ini. Saya gambarkan begini. Ada satu kampung dimasuki oleh sekelompok bandit perampok bersenjata. Mereka masuk ke dalam kampung menembaki rakyat sipilnya. Mengambil uangnya, mengambil hartanya, yang melawan ditembak. Rumah mereka akan dirampas, tanah mereka juga akan diambil sepenuhnya. Ada perlawanan. Tapi tidak seimbang. Tapi terus melawan. Apa yang Anda lakukan saat ini? Udah tahu kampung tersebut lagi dirampok. Datang bawa makanan.
Bermanfaat nggak? Bermanfaat insya Allah. Tapi tepat nggak? Ada kampung lagi dibantai habis-habisan, mau dirampok, Anda datang bawa obat-obatan, kasihan, dirawat gitu ya. Tepat nggak kira-kira? Tapi itulah yang terjadi saat ini. Dan mungkin itu yang paling ringan yang bisa kita lakukan. Itu pun untuk memasukkan makanan dan obat-obatan harus minta izin sama si penjajah lagi. Dan temannya si penjajah. Terus, tahu nggak apa yang sedang kita lakukan sekarang? Menonton sambil berderai air mata. Bermanfaat nggak? Mungkin bermanfaat. Oh, ada saudara saya di luar. Tapi tepat nggak? Jangankan di utara, yang di selatan saja masih banyak orang-orang yang tidak dapat bantuan barang 1 botol air minum pun. Sampai hari ini. Mereka harus menyuling air laut. Mereka harus menyuling air hujan untuk bisa dapat minuman. Tapi paling sering mereka harus meminum air yang tidak layak untuk minum. Berapa banyak anak-anak yatim di sana yang mengais sampah untuk bisa mendapatkan makanan. Dan perihnya lagi, tidak tahu kepada siapa. Harus meminta, harus merengek dan menangis. Apakah manusia memperlakukan ini semua? Dan di mana rasa kemanusiaan pada hari ini? Inilah kondisi terakhir. Yang eskalasinya naik sampai 40% itu. Tapi sampai hari ini, kita udah bilang, saya udah unjuk rasa, saya udah donasi. Oke, bermanfaat, tapi belum tepat. Lalu di mana muslim terbesar sedunia itu? Apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim terbesar sedunia itu yang sekarang ada di sini? Geram rasanya saya. Dan insya Allah kita harus melakukan hal-hal besar. Dan berani melakukan hal besar. Dan kita tidak pernah serahkan lagi urusan Palestina ini kepada penguasa-penguasa yang telah tersandra dan menjual Palestina untuk kepentingan politiknya. Saatnya masyarakat people power bersatu dengan global people power, kita hancurkan penjajah yang satu ini. Sudah saatnya global people power bersatu yang kita gerakkan dari Indonesia untuk menghentikan penjajah yang satu ini demi perdamaian yang abadi. Dan kita tidak akan lelah dan kita tidak akan berhenti sampai Palestina merdeka, sampai Baitul Maqdis bersih suci dari yang najis, sampai Al-Aqsa sepenuhnya kita kuasai dan kita sujud di sana. Dan leher kita tegak, tidak perlu minta izin sama keturunan kera dan babi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga wudhu kita. Karena sebentar lagi kita akan sholat di sana.